بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, bil khusus genap pengurus Masjid Al-Muhtadin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian yang hadir di majlis ini, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutiara nasihat dari surah Ali Imran. Afwan, kemarin Anda ngasih judul ke pengurus salah nomor. Tertulis 83, mestinya 38. Sama tapi beda. Itu kesalahan Anda langsung share dan dilihat lagi. Sama tapi beda. Samanya di mana? Surah Ali Imran. Bedanya ayatnya. Hati-hati, tidak semua sama. Tidak semua sama. Kadang sama mengatasnamakan namanya, tapi beda modelnya. Ya. Anak gak bahas itu panjang-panjang, cukup paham aja. Baik. Mutiara nasihat dari surah Ali Imran ayat yang ke-38. Ayat ke-38 ini berkaitan dengan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Kapan beliau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ketika beliau melihat rezeki yang Allah karuniakan kepada Maryam alaihissalam. Ya, ketika beliau melihat rezeki yang Allah anugerahkan kepada Maryam. Apa yang dimaksud ketika Nabi Zakaria alaihissalam melihat mihrab yang biasa juga dipakai oleh Maryam? Ternyata di mihrab tersebut Maryam didatangkan makanan buah-buahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang buah-buahan tersebut tidak pada waktunya ada, tidak pada musimnya ada. Kata mufassir disebutkan, lamma ra'a Zakaria anna Allah yarzuqu fakihah. Ketika Zakaria melihat Allah memberikan rezeki kepada Maryam berupa buah-buahan. Kapan itu? Buah-buahan fisyita, yang memang buah itu tidak ada di waktu musim dingin, ya. Tetapi ada
di hadapan Maryam dan sebaliknya. Ini kan sesuatu yang membuat orang yang beriman itu bertambah yakin tauhidnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau misalkan musim buah apa sih yang munculnya di musim tertentu? Hah? Semangka. Musim apa? Panas atau musim dingin? Kalau pisang nggak kena musim. Anak kasih contoh dikit. Antum bertamu di bulan Safar seperti ini. Tiba-tiba disuguhi asir, sirup, gitu kan? Atau jus yang di dalamnya itu tambahannya timun suri. Tambahannya timun suri. Ketika disuguhkan antum ngomong apa kira-kira komentarnya? Hah? Komentarnya apa? Di bulan Safar disuguhi timun suri kayak gitu. Ngomongnya apa itu? Kayak bulan puasa ini. Kelihatannya orang Tangerang itu mustahil kalau timun suri ada di bulan Safar. Padahal itu kalau ditanam bulan apa aja bisa tuh. Nah ini yang terjadi kepada Maryam itu memang tidak ada di musim dingin, tapi dia ada. Tidak ada di musim panas, tapi dia ada. Maka kata Mufasir mengatakan gini, kata beliau, Tomiya hina idin fil waladi. Zakaria menjadi toma, bukan tak, to. Beda, toma dengan tamak. Beda ya? Tamak apa? Rakus, ya kan? Kalau toma, ada yang tahu toma apa? Beda, toma dengan tamak. Orang Sunda itu kalau bilang toma, menginginkan sesuatu nikmat yang ada di orang lain tanpa ada hasud. Tanpa ada hasud. Sebagaimana orang misalkan ikut senang ketika orang lain dapat nikmat, tapi juga kita ingin mendapatkan nikmat yang sama. Itu maksudnya. Mana? Ada orang Sunda kan? Nah, antum kebetulan lagi makan deh. Dapat lanjut. Orang Sunda itu kalau lagi makan, nawarin sama temennya, misalkan gini, Kang, ayo tuang. Jawabannya apa kira-kira? Kalau kita nggak mau ikut, ngiring senangnya, kan gitu kan? Ngiring senangnya, ikut bahagia. Itu orang Sunda tuh luar biasa mah. Ditawarin makan karena dia nolak tuh nggak bisa. Oh enggak, tapi ngikut senang, ngikut menikmati. Masya Allah coba. Kosakata orang Sunda tuh luar biasa. Kalau gini ya, yuk kan makan misalkan, enggak udah kenyang, itu mungkin perasaan yang nawarinya agak sedikit tersinggung. Tapi kalau mengatakan, mangga ikut menikmati, wah keren, itu orang Sunda tuh. Ya. Nah ini Zakaria mengatakan, Tomi ahina idin fal waladi, ikut menikmati rezeki yang Allah berikan kepada Maryam, tetapi dalam bentuk lain. Dia mengingat apa? Saya juga pengen dapat nikmat seperti yang Allah berikan kepada Maryam, tapi dalam bentuk anak. Dalam bentuk Zakaria bertoma kepada Maryam bukan dalam bentuk buah-buahan, tapi dalam bentuk anak. Masya Allah. Orang beriman tuh di sini maknanya apa? Tidak boleh ada keraguan sedikit pun atas kemahakuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mengakar di dalam jiwanya Zakaria. Tauhidnya luar biasa. Maksudnya, Maryam aja ya bisa dapat buah-buahan di musim yang tidak lazim. Itu gampang bagi siapa? Allah. Orang beriman akan mengatakan, saya kalau minta anak pun walaupun sudah tidak produktif lagi, maka yakin karena berdasarkan iman Allah bisa. Nah, gitu.
Berdasarkan apa tadi? Iman pasti bisa. Maka orang beriman itu ketika masuk pedoman surah Al-Baqarah ayat 2, ya, maka akan mengakar, menghujam di dalam jiwanya. Dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab yang di dalamnya menjadikan petunjuk, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun, apapun itu. Ini Zakaria nggak ada keraguan, Mbak, atas tomanya terhadap apa tadi? Anak, Mbak, walaupun sudah tua. Gini, Mbak, laki-laki itu bila umurnya 80 tahun masih produktif nggak? Masih bisa membuahi nggak? 80? Saya 90? Semangat semua. Urusan membuahi semangat. Masya Allah. Kalau perempuan batas waktunya menopause usia berapa? 40 ya. Makin kesini makin cepat. Coba lihat. Anak perempuan sekarang yang menstruasi makin kesini makin maju. Dulu tahun-tahun 70-an itu, ya, namanya menstruasi itu kalau sudah lulus SMP baru anak perempuan itu men. Sekarang ada kelas 5 SD sudah men. Maka hati-hati nih para perempuan. Berarti menopause juga semakin. Jadi antum kalau pulang ke rumah tiba-tiba lihat istri kok kayak semakin tua, itu wajar. Karena zamannya. Kalau lihat semakin muda berarti antum soleh. Ya, lihat istri kok semakin tua. Memang masa menopause semakin maju. Oke. Orang beriman, Nabi Zakaria alaihissalam tomak terhadap Maryam, tapi dengan bentuk yang lain, yakni anak. Pada kata beliau, wa kana syaikhan kabira, dan sebetulnya Zakaria juga istrinya termasuk syekh kabir. Syekh kabir, syaikhan kabira. Maksudnya apa? Aki-aki. Mana aki-aki? Aki-aki itu syekh kabir namanya. Ya, syekh kabir. Bahkan washta'ala ra'su saiba. Bukan cuma itu. Zakaria dan istrinya rambutnya sudah dipenuhi dengan syaiba. Apa itu? Uban. Bukan cuma rambut. Bukan jadi, tapi di sini bulu juga sama putih. Nah itu kalau Bapak sudah lihat rambut putih, jenggot putih, ini apa? Jampang putih, kemudian di sini putih, maka berbahagialah Bapak sudah menjadi syaikhun kabiro, menjadi syekh besar. Tapi jangan coba-coba tanya, udah berapa juz? Nah, bahaya nanti, muskilah nanti. Tapi itu statusnya udah syekhun kabir. Wa kanat imra'atuhu ma'a dzalika kabirah wa aqimah. Istrinya pun juga sama, nenek-nenek, bahkan aqimah, mandul. Mandul. Nah, kedua, ketika sudah tomaknya Zakaria terhadap rizki yang Allah berikan kepada Maryam, beliau nanya langsung kepada Maryam. Qala ma ya Maryam, anna laki hada. Berkata Zakaria bertanya kepada Maryam, sesungguhnya ini semua dari mana? Maka qalat Maryam menjawab, huwa min indillah. Ini semua dari siapa? Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini Ali Imran 37-nya. Sesungguhnya Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh akan senantiasa memberikan rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki. Sebelum lanjut, boleh nggak kita kalau memohon kepada Allah dengan permohonan yang tidak realistis? Boleh nggak?
Kalau minta sama Allah permintaan yang tidak realistis, boleh? Hah? Contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Hah? Boleh meminta kepada Allah dengan permintaan yang tidak, sangat boleh. Jadi kalau ada ustaz mengatakan gini, kalau doa itu sama Allah minta, maka permintaannya mesti realistis, nggak terlalu benar. Lalu Nabi katakan apa? Idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga, maka langsung minta apa? Pertanyaannya, ana dan antum realistis gak dapat firdaus? Model ana dan antum, ya cocok gak kalau dapat firdaus? Enggak jauh. Masuk surga aja udah untung. Masuk surga aja udah alhamdulillah. Tapi Nabi ngajarin kita doa tuh langsung minta apa? Maka boleh seseorang selama permintaannya kepada Allah yang tidak realistis boleh. Yang tidak boleh itu kalau minta sama siapa? Manusia. Sama manusia tidak boleh. Sama Allah karena Maha memiliki segala-galanya. Maka permintaan Nabi Zakaria ini tidak realistis. Tetapi apa? Karena beliau yakin dalam tauhidnya Allah Maha segala-galanya. Bismillah ya. Ini dapat pelajaran tuh. Jangan doa ya Rob, masukkan saya ke surga yang mana saja, nggak jelas. Ya, apalagi yang Rob masukkan ke dalam surga, tidak apa-apa di emperannya juga, makin nggak jelas. Mintalah. Antum gaji 5 juta, ya kan? Minta saya Rob, gaji saya 5 juta, engkau maha tahu, ya kan? Tinggi sedikit UMR, 4,5, 4,7, 48, ya kan? Tapi aku minta kepada ya Allah hadiah darimu, uang, misalkan upah sebanyak 50 juta, boleh, boleh. Karena minta sama siapa? Zat yang maha kaya. Nah, itu ya. Jadi jangan cemen-cemen kalau doa, minta benar, serius, ya. Lalu kemudian Zakaria alaihissalam setelah imannya begitu kuat dan optimis atas ayat yang diajukan kepada Allah Taala, Allah abadikan di surah Maryam ayat yang ketiga. Surah Maryam ayat yang ketiga. Beliau mengatakan innada rabbahu nidaan khafiyah. Tekala itu langsung Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan nidaan khafiyah, dengan berdoa secara khafiyah. Apa khafiyah? Lembut, sir. Nanti akan bahas keutamaan doa sir daripada yang jahat. Jamaah sekalian, kenapa doanya Nabi Zakaria dengan cara khafiyah? Karena orang yang beriman itu bila sudah meyakini rububiyahnya Allah, ya, maka tidak perlu lagi apa? Teriak-teriak. Bahkan yang paling utama bagi orang yang sudah paham rububiyahnya Allah, berdoa kepadanya dengan nidaan khafiyah. Bahkan yang dengar cuma apa? Kupingnya sendiri. Ini udah kenceng, tambah volumenya 150, ya, tambah salonnya 200. Satu kelurahan dengar semua, yang tetangganya pingsan. Kelurahan kedengar, tetangganya pingsan. Nidaan khafiyah dengan doa yang lembut. Apa doanya? Nah ini, doanya terucap dari lisan beliau di ayat ke-83. Kata beliau, Rabbi habli. Apa lanjutannya?
Nah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Masya Allah ya. Rabbi, apa artinya? Ya Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku. Kosakata habli, berikan itu kadang-kadang orang Arab menyamakannya dengan hadiah. Karena hadiah juga pemberian, ya kan? Yang tidak mengikat dan kepada siapapun. Ya. Lalu kemudian kalimat yang keempat, min ladunka, dari sisimu. Yang kelima, dzurriyyatan. Yang keenam, thayyibah. Baik ya. Yang pertama dulu. Beliau mengatakan Rabbi, ya Rabbi. Di sini dijelaskan oleh para mufassir tentang pentingnya bertawassul dengan asma wa sifat. Pentingnya bertawassul dengan asma wa sifat. Nabi Zakaria tidak bertawassul dengan Allahumma, tapi beliau bertawassul dengan Rabb. Apa Rabb artinya? Yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara. Antum nanti buka di Al-Quranul Karim, intensitasnya banyakkan mana doa yang masyhur di Quran itu diawali dengan Rabbana atau banyakkan diawali dengan Allahumma. Rabbana. Ini yang hatamnya 5 hari sekali pasti tahu nih. Kalau yang hatam setahun sekali enggak connect. Yang hatam setahun sekali enggak connect. Yang hatam 5 kali sehari ini connect. Banyakkan apa? Rabbana apa Allahumma? Baik. Antum tahu yang Allahumma tuh doanya siapa? Redaksinya seperti apa? Ada satu-satu di Quran. Siapa tuh? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Siapa tuh? Nabi? Iya, untuk siapa? Hawariyun. Hawa yang minta langsung diturunkan ma'idatan minas sama, ya, nasi kotak dari langit. Nggak ada di terjemah depan, nggak ada. Anak sendiri bikin nasi kotak. Ya maidah itu kan hidangan, ya toh? Dari langit. Selebihnya di Quran coba berderet di Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana amanna, Rabbana faghfir lana. Ya, bahkan di akhir suratul Baqarah, Rabbana fansurna 'alal qaumin. Nabi Adam alaihissalam redaksinya dengan apa? Rabbana dolamna. Ya, Ibadur Rahman di surah Al-Iraq dengan apa? Di surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina. Nah, rata-rata Allah mengajarkan kepada kita bertawassul dengan namanya ketika berdoa memakai nama Ya Rabb. Itu. Ya, tapi kita rata-rata pakai apa? Allahumma ya. Buka puasa pakai Allahumma. Mau tidur Allahumma. Tidak masalah, secara adab gak masalah. Tapi yang tepat dalam permohonan adalah tawassulnya dengan apa? Rabbana. Ada sebagian ulama menggandengkan kata Allah dengan Rabbana. Misalkan ini, Allahumma Rabbana atina. Boleh.
Boleh, secara adab boleh. Tapi bila antum ingin bertawassul, maka dengan apa? Rabbana. Kalau untuk mufrad, Rabbi. Ya, ini tawassul. Jadi Nabi Zakaria mengajarkan kita semua bertawassul ketika ada hajat. Kan ulang ya. Nabi Zakaria mengajarkan kita ketika ada hajat bertawassul dengan namanya Allah. Itu. Bukan bertawassul dengan siapa? Nama orang-orang yang sudah meninggal. Ya? Wahai Nyai Roro Kidul, atau assalamu alaiki ya Roro Kidul. Ya, saya ingin punya istri 10 umpama. Kalau punya hajat tawassul dengan Rob, iya atau Robbi. Satu ya nih. Ini penting. Kalau ada hajat yang urgent, tawassul. Yang kedua, beliau mengatakan ahabli a'tini. Habli ini derajatnya adalah levelnya level hadiah, Pak. Bukan level upah. Gini. Antum taklim seperti ini, ya, atau baca Quran 1 huruf dibalas 10, itu hadiah atau upah? Upah kan? 1 dibalas 10. Kenapa dikatakan upah? Karena hadiah itu tidak ada nominalnya. Hadiah itu tidak ditentukan nominalnya, bahkan bentuknya, bahkan jenisnya, itu hadiah. Ya tuh. Tapi kalau yang namanya upah, jelas kan? Antum kerja setiap bulan dapat gaji 6 juta, 5 juta. Tapi bila antum setahun sekali mendapatkan hadiah, pasti besar. Pertanyaan Anda, mana yang lebih istimewa? Gaji atau hadiah? Hah? Gaji apa hadiah? Nah, terus selama ini ketika antum berdoa, minta naik gaji atau minta hadiah? Ini penting. Nih, yang masih punya bulanan. Setiap berdoa minta naik gaji atau hadiah? Kan kalau mau belajar dari Nabi Zakaria akan berdoa, ya Rob, tidak apa-apa, aku sampai hari ini gajinya 5 juta, tapi aku mohon kepadamu hadiahnya 50 juta. Kan boleh tuh. Rubah besok redaksinya. Jangan minta naik gaji, tapi apa mintanya? Hadiah. 1, hadiah itu pasti besar. Kedua, Bang, gaji bisa diberikan kepada semua karyawan, tapi hadiah tidak akan diberikan kepada semua karyawan. Hanya karyawan yang baik dan berprestasi. Sahih. Hanya yang berprestasi dapat apa? Hadiah. Tapi kalau upah pasti dikasih selama kerja. Maka kalau mau mencontoh Nabi Zakaria alaihissalam, jadilah orang beriman yang berprestasi di sisi Allah. Maka apapun yang kita minta akan Allah berikan, dan pasti lebih banyak hadiahnya dari Allah daripada upahnya. Itu. Minta. Ya, minta apa? Hadiah. Jangan minta apa? Gaji terus. Tapi Ustaz, alhamdulillah naik setiap bulan atau 6 bulan sekali sekian persen. Ya, tapi hadiah nggak pakai persen, jelek kan gitu. Itu hadiah. Dan menariknya, proposal Nabi Zakaria alaihissalam mintanya sama Allah bukan sebagai upah, tapi sebagai apa? Hadiah. Sebagai hadiah. Berikutnya beliau mengatakan min ladunka, dari sisimu. Baik. Jamaah sekalian yang Anda muliakan, yang sering kita mohonkan minta sama Allah ketika antum ingin sesuatu atau meminta sesuatu, ya, apakah yang
sesuatu yang antum minta sama Allah itu berkaitan dengan keinginan atau kebutuhan? Hah? Kebutuhan. Yang selalu antum minta tiap hari itu pada Allah itu keinginan apa kebutuhan? Yang benar. Keinginan apa kebutuhan? Antum punya mobil udah bagus, ya Rob, ya. Arti ini saya Rob, ya minta lagi mobil. Itu keinginan apa kebutuhan? Hah? Udah punya istri satu, nambah dua, keinginan apa kebutuhan? Jadi roboh sekarang keinginan semua. Ya, maka kalau dilihat min ladunka dari sisimu, berarti dari sisi Allah yang terbaik yang akan Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah akan memberikannya bukan sesuai dengan keinginan, tapi pasti Allah memberikannya sesuai dengan kebutuhan. Maka kalimatnya min ladunka, bukan min ladunni, bukan dari aku tapi darimu. Paham ya? Karena kita sering datangnya dari mana? Hawa nafsu, bukan dari hati yang baik. Ya, sebetulnya ketika antum beli baju ke pasar itu bukan gak punya baju sama sekali, tapi ingin baju baru, bukan kebutuhan. Paham ya? Itu. Makanya beliau sandarkan, ya diidopatkan ladun kepada ka, kepada engkau langsung, ya mudhof ilaihnya Allah, kepadamu. Pertanyaan Anda begini, apa nih waktunya masih? Masih, insyaallah. Kalau antum berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta A, sudah sekian lama penantian, tiba-tiba dikasih B, senang, setengah senang, atau kecewa? Yang pernah, ini anak sampai yang pernah. Masa antum gak pernah minta sama Allah? Minta A, tapi dikasihnya B, senang, setengah senang, atau kecewa? Hah? Atau anak ganti pertanyaan gini. Disimak baik-baik. Coba yang sudah nikah mana? Yang sudah nikah, ajukan. Yang sudah nikah, bukan nikah lagi, yang sudah. Banyak yang belum, yang sudah nikah. Tapi cukup ya. Gini, istri antum yang hari ini yang Allah berikan kepada antum itu sesuai gak dengan keinginan antum? Gak usah takut jawab. Saya apa enggak? Hah? Gak ada 50-50. Jangan-jangan antum ketika mohonnya bukan itu, tapi dapatnya itu. Nih, ini cerita. Tetapi kalau orang yang bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Zakaria alaihissalam, ketika kana min ladunka dari sisimu, kalau minta A dikasih B. Bagi orang yang paham tauhid, maka B itu adalah yang terbaik, bukan A. Karena A dari keinginan kita, tapi B itu dari Allah. Paham gak kira-kira? Maka kalau minta selalu katakan darimu ya Rob, bukan dariku. Masya Allah. Kalau ada bapak di sini usia 70-80 tiba-tiba sehat walafiat di usia tua, tapi sakit-sakitan di usia muda, gak bisa kemana-mana, syukuri karena kesehatan yang Allah berikan di masa tua, itu yang terbaik bagi Anda. Kenapa? Jangan-jangan kalau lagi muda dikasih sehat, maka lincah liar kemana-mana. Tapi kalau sudah tua dikasih sehat, kata Allah, saatnya istiqomah ya. Sudah jalan, sudah mulai gak bisa kenceng, sehat walafiat. Sudah, di rumah saja. Kan gitu. Maka Allah memberikan suatu adalah sesuatu yang terbaik. Kalau kita karena dasar dari keinginan, boleh jadi kata Allah Azza wa Jalla, ya, baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan sebaliknya. Maka ingat,
Kalau memohon sesuatu, sandarkan sesuatu tersebut mutlak kepada siapa? Allah. Dan kalau Allah ngasih, minta A dikasih C sekaligus, syukuri. Kenapa? Itu ketahuilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya, masya Allah. Milladunka. Bahkan Anda baca kisah para salaf, para salaf. Kalau para salaf meminta dunia, gak dikasih, Pak, itu mereka malah sangat bahagia daripada dikasih. Para salaf kalau minta dunia, Pak, gak dikasih, senang dia daripada dikasih. Kalau kita minta dunia gak dikasih, ya, mengungkit-ungkit kebaikan. Ya Rob, kok belum dikasih juga? Pada Senin Kemis gak pernah lewat, tahajud gak pernah berhenti, baca Quran sekedar-kedornya sebulan sekali khatam, kok belum juga dikasih? Coba tuh. Padahal katanya udah ngaji sunnah. Ya kan? Tetap kenapa yang terbaik yang Allah tahu, yang Allah berikan kepada kita, bukan keinginan kita. Ya. Nah, kalimat berikutnya inti dari permohonan Nabi Zakaria alaihissalam, min ladunka, yakni dzurriyyatan thayyibah. Minta apa? Keturunan thayyibah yang baik. Ana sudah pernah jelaskan di sini apa bedanya dalam bahasa Arab thayyib dengan khair. Apa bedanya? Antum kalau ditanya kan, kifal hal, jawabannya khair. Kenapa enggak jawab thayyib? Bukankah thayyib artinya baik? Khair juga artinya baik. Di mana perbedaannya? Ayo. Mungkin kalau jawab kifal hal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah thayyib. Boleh kan? Boleh juga. Tapi enggak umum. Karena yang umum khair. Kalau antum lebih ke sana lagi, bahkan ditambah lagi. Alhamdulillah khair, masbut, ya kan? Zain, ya kan? Tamam, macam-macam. Ya kan? Saya pangestu, apa lagi? Nah itu. Di sini bukan dzurriyyatan khairatan, tapi dzurriyyatan thayyibatan. Gini. Thayyib itu adalah secara fisik bagus, Pak. Tetapi kalau khair itu adalah jasmani dan rohani, fisik dan fisikis, itu khair. Jadi ketika antum ditanya bagaimana kabarnya, ketika mengatakan khair itu, antum ingin bersyukur atas nikmat Allah, jasmani dan rohani baik-baik saja. Maksudnya apa? Alhamdulillah di dalamnya gak ada penyakit, dan juga di kantong juga gak ada penyakit. Maksudnya apa? Duitnya ada kan, itu namanya khair. Ya, tapi kalau antum jawabnya alhamdulillah thayyib, berarti antum dompetnya tebal, gitu kan? Tapi dalamannya kropos. Gitu. Ini bedanya antara thayyib dengan khair. Lah, kenapa dzurriyyatan mesti thayyibatan? Gini, Pak. Standarisasi orang baik itu, Pak, bukan ruhnya yang dilihat, tapi yang bisa dilihat dohirnya. Ya, Anda ulangi. Standarisasi melihat orang baik itu dari mana? Dohirnya. Adapun batinnya kita nggak bisa lihat. Karena orang yang beriman itu adalah ketika baik apa yang dia lakukan, maka sebetulnya dia terhimpun tiga rukun. Benar ucapannya, benar keyakinannya, benar perilakunya, kan gitu. Kan yang gini-gini tuh standarnya, Pak, orang benar ini. Mohon maaf. Ini antum hadir ke majelis ilmu, sholat dia berjamaah, itu standarisasi orang soleh ini. Standarisasi, Pak. Jadi jangan terlalu GR. Ini baru standarisasinya, nongol ke masjid itu benar tuh. Ya kan? Ada GR gitu. Udah merasa apa? Soleh. Ini baru standarisasi. Ada orang ngaji ikut ngaji itu belum terlalu soleh. Ini baru standarisasinya. Kenapa? Dilihatnya thayyib.
Kan gini Pak, kalau nggak toyib, begitu ada ngaji, antum keluar, ini nggak toyib. Tapi kalau ada ngaji, antum duduk, toyib. Ya kan? Ini standarisasinya Pak. Maka yang diminta standarisasi kesolehan yang bisa dilihat oleh mata. Itu namanya dzurriatan thayyibah. Kan gitu. Kayak dari tadi nih anak-anak rame. Ya kan? Anak udah nambah volume, rame lagi, tambah lagi volumenya. Ya, serak ujungnya. Kan? Ini standarisasinya apa sebetulnya? Anak-anak kalau ada ngaji mestinya diam. Itu standarisasi baik. Standarisasi baik itu diam. Karena anak-anak yang datang ke sini gak mungkin sendiri. Gak mungkin sendiri. Pasti ada biangnya Pak. Kalau anak-anak datang sendiri berarti anak itu statusnya sudah yatim. Itu yatim semua. Kalau nggak yatim pasti ditarik sama ayahnya ibunya. Kenapa? Kalau dibiarkan berarti tadi anak dari awal ngaji sampai sekarang statusnya yatim. Silakan santuni. Karena apa? Zahirnya dzurriatan thayyibah, kan gitu Pak. Masya Allah. Urusan yang dalamnya insya Allah bagi orang yang beriman, sekali lagi sudah terhimpun 3 rukun di dalamnya. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan adanya duduk di majelis ilmu ini adalah sebagai tambahan dari iman. Sehingga para ulama menyebutkan al-iman yazid wa yanqus, yazidu bil taati wa yanqusu bil. Nah, selesaikan di situ. Tapi itu sekali lagi baru standarisasi soleh, bukan orang yang benar-benar soleh, tapi sedang berusaha agar naik levelnya soleh. Tapi yang diminta gak muluk-muluk, yang penting toyib dulu lah. Dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Karena Rabb Maha mendengar ad-du'a, semua seruan atau permohonan. Maksudnya. Baik. Ana simpulkan dulu ayat ini sesuai apa simpulan para ulama. Ana bacakan aja. Pertama kata beliau, Anna jami'al khalqi muftakirun ila Allah. Sesungguhnya setiap makhluk itu fakir terhadap Allah tabaraka wa taala, hatta al-anbiya hingga para nabi. La yastaghnuna an du'a'illahi ta'ala. Mereka ya tidak merasa cukup. Yang akhirnya mereka juga berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, inna min a'dhamit tawassul ila Allah bidu'a wa huwa ismur rabbi. Sesungguhnya yang paling utama bertawassul kepada Allah adalah dengan nama ya Rabb. Paling agung, paling mulia ya bertawassul kepada Allah dengan nama Rabb, ya Rabbi. Yang ketiga, innahu la yanbaghi lil insan ay yas'ala mutlaqad dzurriyyah. Ya. Ini harus berhati-hati kepada setiap manusia kalau meminta ya kepada Allah keturunan, tidak boleh mutlak hanya minta keturunan. Kenapa? Qad yakunu niddan wa fitnatan. Terkadang anak itu menjadi musuh dan juga menjadi fitnah. Wa innama yas'alu dzurriyyah at-thayyibah. Akan tetapi mintalah kepada Allah kalau dzurriyyah itu yang thayyibah. Yang keempat, inna min husnil dhani min husnil ibadati. Sesungguhnya bagian daripada husnudzan kepada Allah tabaraka wa taala yakni baik ibadahnya seseorang. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu maka sebetulnya dia karena baik berhusnudzannya kepada Allah, berharap apa? Balasan hanya dari Allah tabaraka wa taala. Yang kelima, inna man tamanna amran adima aw ra'a syai'an jalila yatamannahu ayyuqbala ala du'ai fi lahdatihi wa la yuakhiruhu. Kata beliau, sesungguhnya siapapun yang melihat ada sesuatu yang besar yang agung yang diinginkan oleh seseorang, maka segeralah menghadap kepada Allah berdoa dan tidak boleh mengakhirkannya. Gini, tiba-tiba di jalan ada sesuatu yang kita inginkan, segera berdoa. Jangan nanti malam deh, besok, segera. Ya kan? Kadang-kadang kita kan saya pengennya tapi besok aja. Enggak, kalau pengen apa ada yang soleh minta, ya Rob doakan saya, berdoa mudah-mudahan ada soleh, langsung berdoa. Itu menunjukkan apa? Husnudzon seseorang segera menghadap kepada siapa? Allah. Jangan ditunggu lahdzah, maksudnya lintasan, segera.
Itu. Yang berikutnya kata beliau, isbatus sam'illah, menetapkan dan Allah yang maha mendengar, ya, wa qudratihi wajhu dzalik, dan maha agungnya Allah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena beliau qadirun 'alal ijabati. Beliau atau Allah tabaraka wa taala maha kuasa untuk mengabulkan berbagai doa. Yang terakhir, innahu yanbaghi lil Islam ay yaf'ala al asbabi allati takunu fiha dzurriyyatun thayyibah. Setiap kita mesti ada menggantungkan kepada sebab, ya, sebagaimana Zakaria menginginkan dzurriyyatan thayyibah, wa minha ad-du'a. Yang dimaksud oleh beliau menggantungkan sebabnya bukan kepada manusia, ya. Ketika memiliki hajat yang besar, maka gantungkan sebab. Satu, doa itu termasuk sebab. Sebabnya datangnya apa yang kita inginkan karena kita berdoa, ya. Karena Nabi Zakaria tidak menggantungkan sebab kepada manusia, tapi beliau menggantungkan sebab kepada doa. Kalau kepada manusia tidak mungkin, tapi beliau menggantungkan sebab kepada Allah tabaraka wa taala. Ada 29 faidahnya sebetulnya. Ada yang waktu yang membatasi kita. Jadi baru Anda jelaskan berapa? 5 ya? 5 barusan. Sisanya masih banyak. Ya, antum buka aja tafsir tentang surah Ali Imran ayat ke-38. Antum tafsir Ibnu Katsir ya? Atau tafsir Al-Alusi, silakan dibuka di situ insyaallah supaya antum bisa membaca faidah yang lainnya yang tidak bisa Anda sampaikan malam ini. Baik, demikian. Nggak ada pertanyaannya? Ada. Iya. Seputar dunia. Seputar dunia. Bukan seputar akhirat, pasti jelas. Dunia, karena mereka bukan tujuannya dunia. Kalau berdoa di awal hanya dengan menyebut ya Allah, langsung meminta hajat. Apa Ustaz? Kalau berdoa di awal hanya dengan menyebut ya Allah, langsung meminta hajat. Doa ada dua. Ada doa yang umum, ada doa yang khusus. Untuk doa yang umum seperti tadi, antum melihat sesuatu yang antum inginkan dari kebaikan, ya, dan mesti memakai memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, langsung ya Allah atau ya Rabb, gak ada masalah. Ya, tapi kalau doa yang secara umum biasa, adabnya adalah memuji Allah, bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi secara khusus enggak, karena Nabi ajarkan doa-doa khusus itu langsung. Doa tidur langsung, doa ba'dal makan langsung, ya. Tapi doa-doa umum baru ada memuji Allah, bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, gitu ya. Jadi boleh. Tapi yang asal kita belajar dari Nabi Zakaria alaihissalam, yakni memakai ya Rabb, ya, memakai ya Rabb. Ketika adzan berkumandang baru masuk masjid, apakah tahiyat masjid atau mendengar suara adzan? Ya, dengar suara adzan. Karena sholat tahiyat itu bisa dilakukan dengan bentuk sholat sunnah apapun, yang penting 2 rakaat sudah mewakili sholat tahiyat masjid. Silakan buka Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi. Sholat apapun sholat sunnah, ketika antum masuk masjid, maka itu sudah mewakili sholat tahiyat masjid. Maka ketika adzan, tunggu dan sambut seruan ada. Nanti sholat qobliyahnya bisa mewakili sholat ba'diyahnya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bisa
dua niat untuk satu sholat. Itu yang pelit, terburu-buru. Cukup ya? Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.